Waton Suloyo. Pernah dengar? Waton Suloyo itu serba menyalahkan. Nggak ada yang benar. Termasuk masyarakatnya Yesus tadi. Sudah ada sekian banyak sesuatu yang baik diberikan Yesus. Masih mereka ragu dan meminta tanda yang lain. Juga mungkin prestasi yang diperoleh oleh pemerintahan resmi saat ini sudah diberikan bagus, masih saja diusik-usik, digaduhkan dan dipertanyakan. Nah inilah yang akhirnya orang tidak mendapatkan suatu hikmah yang nyaman di hati, yang adanya resah dan resah. Ya maaf, saya ini bukan dari partai tentu. Kalau saya ikut partai dimarahin Bapak Uskup saya. Kalaupun saya partai adalah sebagai pastor PKB saya. Partai Pastor Kusupan Bogor. Hanya itu saja. Jadi kalaupun saya mengatakan pemerintahan sekarang bagus-bagus, tidak berarti saya adalah dari partai tertentu atau partisipan tertentu. Yang saya lakukan adalah mari sebagai masyarakat, sebagai umat, mensyukuri sesuatu yang ada. Tidak terjebak selalu bertanya dan menanyakan tanda yang lebih spektakuler tadi itu. Kita bersyukur dan mendoakan serta berdoa atas rahmat yang dilimpahkan Tuhan, entah melalui hidup iman kita, melalui hidup bermasyarakat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Uskup, para Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari Rabu, pekan pertama para Paskah. Ya Tuhan, ingatlah akan kerahiman dan kerelaanmu yang abadi. Janganlah musuh bergembira atas kami. Ya Allah, bebaskanlah kami dari segala penindasan. Mari kita dengan senang, kita sama kita akui segala kurang dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun pada Tuhan, agar layak untuk peristiwa penyelamatan ini. Bapak Uskup, Bapak Ibu dan terkasih dalam Kristus, dalam Injil Lukas 11 ayat 29 ayat 29 sampai dengan ayat 32. Rupanya orang-orang sejaman dengan Yesus, rupanya masyarakat sejaman dengan Yesus atau orang-orang di sekitar Yesus waktu itu kurang demikian menangkap karya-karya besar Yesus, sehingga mereka itu masih meminta tanda. Mereka mengharapkan sesuatu yang orang katakan spektakuler, yang dahsyat gitu. Tapi sebaliknya Yesus mengatakan, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka minta suatu tanda, suatu mujizat yang dahsyat, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Ini tanggapan Yesus kepada orang-orang sejamannya, masyarakat atau orang banyak yang mengerumuninya. Yesus tidak memberikan suatu tanda, suatu mujizat yang spesifik yang tampak di muka mata mereka. Rupanya, tuntutan atau permintaan tanda seperti yang terungkap dalam Injil Lukas ini tak jarang juga kita lakukan, begitu kan? Ada orang yang tidak jarang bertanya pada saya, Romo, saya mau tanya nih, apa sih tandanya kalau orang itu dipanggil menjadi Romo? Tandanya. Terus juga ada yang bertanya, Romo, apa sih tandanya kalau saya ini dipanggil untuk menjadi pelayan umat? Jadi nunggu. Kalau seumur-umur nggak ada tanda, lalu bagaimana? Akhirnya nggak mau terlibat dalam umat juga. Lalu juga ada juga yang jujur, Romo, apa sih tandanya kalau saya mau dipanggil Tuhan? Berarti sudah siap mati ya. Apa-apa menuntut tanda.
Dan kalau yang kita tuntut seperti itu, ya dibahasakan seperti apapun, kehendak Allah atau tanda di Allah sering tidak bisa kita tangkap. Dan akhirnya umat menyimpulkan sendiri, ketika apa yang dikehendaki Allah tidak ia tangkap, kesimpulannya tidak jarang cukup memprihatinkan. Yang memprihatinkan adalah mereka akhirnya mundur, tidak mau lagi memikirkan apa itu panggilan terlibat, panggilan pelayanan, panggilan hidup menjadi ikut Yesus. Mereka mundur. Nah, saya tanya ini kepada teman-temanku yang di sini, bagaimana masih sibuk terus tanya tanda pada Tuhan? Padahal Tuhan itu sudah memberikan tanda banyak sekali. Pada rajin baca kitab suci enggak? Kalau rajin kan itu di 4 Injil ya, Injil Matius, Markus, Lukas, ya, dan Yohanes. Paling tidak di depan Matius, Markus, Lukas itu mengatakan, Tuhan sudah membuat sekian banyak mujizat, tanda padamu. Masa kamu masih tanya tanda apa? Kan banyak yang sudah dibuat oleh Tuhan. Termasuk dengan memberi makan, minum, menyembuhkan, menghidupkan. Itu tanda-tanda yang luar biasa. Bahkan Yohanes dengan suatu ungkapan yang sangat tegas sekali. Karena begitu banyaknya mujizat dari Tuhan Yesus, dia mengatakan, kalaupun ada buku setebal apapun, maka tidak akan mampu memuat mujizat-mujizat yang dibuat Yesus. Jadi kita tidak perlu mempertanyakan itu lagi. Tapi justru pertanyaan yang menggoda, yang terus dilontarkan itu, malah bukan akhirnya menyemangati, malah melemahkan iman kita. Maka dari itu, mari kita berefleksi. Bagi kita itu sudah diberikan suatu kebaikan-kebaikan, ya tidak ada kata lain bagaimana saya memahami begitu banyak karya yang luar biasa dari Tuhan diberikan kepada kita. Orang menuntut tanda. Dan dalam hidup bermasyarakat, tak jarang kita juga mendengar orang yang selalu minta tanda. Karena minta tanda mereka juga tidak terjawab. Kadang-kadang mereka tidak diam tapi beralih menjadi brutal. Orang misalnya sering protes. Orang demo anarkis. Orang bikin gaduh. Entah ini dari kelompok ini, kelompok itu. Bahkan dilakukan bukan orang biasa, bukan orang amatiran. Tuntutan-tuntutan itu seperti diajukan juga oleh wakil rakyat yang demikian mulia. Menuntut kepada pemerintahan yang pada dasarnya kalau kita lihat pemerintahan sekarang bagus enggak sih? Bagus saya kira, karena dengan kata kerja, dan kerja. Dan di situ juga ada prestasinya. Tetapi mereka masih memprotes terus. Minta tanda yang lebih lagi. Lalu tanda apa yang masih diminta? Maka saya ingat dengan satu ungkapan bahasa Jawa yang bunyinya waton suloyo. Pernah dengar itu? Waton suloyo itu serba menyalahkan. Nggak ada yang benar. Termasuk masyarakatnya Yesus tadi. Sudah ada sekian banyak sesuatu yang baik diberikan Yesus. Masih mereka ragu dan meminta tanda yang lain. Juga mungkin prestasi yang diperoleh oleh pemerintahan resmi saat ini sudah demikian bagus, masih saja diusik-usik, digaduhkan dan dipertanyakan. Nah inilah yang akhirnya orang tidak mendapatkan suatu hikmah yang nyaman di hati, yang adanya resah dan resah. Ya maaf, saya ini bukan dari partai tentu. Kalau saya ikut partai dimarahin Bapak Uskup saya. Kalaupun saya partai adalah sebagai pastor PKB saya. Partai Pastor Kusupan Bogor. Hanya itu saja. Jadi kalaupun saya mengatakan pemerintahan sekarang bagus-bagus, tidak berarti saya adalah dari partai tertentu atau partisipan tertentu. Yang saya lakukan adalah mari sebagai masyarakat, sebagai umat, mensyukuri sesuatu yang ada. Tidak terjebak selalu bertanya dan menanyakan tanda yang lebih spektakuler tadi itu. Kita bersyukur dan mendoakan serta berdoa atas rahmat yang limpahkan Tuhan, entah melalui hidup iman kita, melalui hidup bermasyarakat kita. Tuhan memberkati.
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Bergembiralah semua orang yang berlindung kepadamu ya Tuhan. Mereka akan bersorak-sorai selamanya, dan Engkau akan berdiam di tengah-tengah mereka. Tuhan bersamamu. Semoga Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, kasih sudah selesai. Syukur kepada